Dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Jumat 6 September 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR. Renungan akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat dan kelimpahan kasih-Mu bagi kami, secara khusus untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengalaman hidup, suka duka yang boleh kami alami, baik dalam komunitas, dalam lingkungan keluarga kami masing-masing, maupun di tempat kerja. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam setiap sabda-sabda yang Engkau berikan untuk kami renungkan bersama, sungguh memberi kekuatan dan inspirasi bagi kami dalam mengatasi dan menghadapi setiap persoalan yang ada. Untuk itu Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan meresapkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 5 ayat 33-39. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-murid-Mu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga sesuatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu juga akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua.
Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, berbicara tentang perdebatan antara murid-murid Yohanes Pembaptis dan murid-murid Yesus. Murid-murid Yohanes mempertanyakan mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa, sementara mereka sendiri berpuasa dengan ketat. Nah, di sini Yesus menjawab dengan analogi yang sangat indah. Dapatkah anak-anak pengantin laki-laki berpuasa selama pengantin laki-laki bersama mereka? Selama mereka masih bersama pengantin laki-laki, mereka tidak dapat berpuasa. Analogi ini membawa kita pada pemahaman yang mendalam tentang kehidupan rohani kita. Yesus adalah pengantin laki-laki dan kita adalah mempelai wanitanya. Nah, saat kita berada dalam persekutuan dengannya, saat kita merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita, nah kita tidak perlu berfokus pada ritual-ritual lahiriah seperti berpuasa. Nah, sebaliknya, kita juga dipanggil untuk menikmati kebersamaan dengannya, untuk merasakan sukacita, kedamaian, kesejahteraan yang Ia berikan kepada kita. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, namun Yesus melanjutkan dengan mengatakan, tetapi akan datang waktunya ketika pengantin laki-laki diambil dari mereka, dan pada waktu itu mereka akan berpuasa. Nah, ini mengingatkan kita bahwa ada kalanya kita mungkin merasa jauh dari Tuhan, seperti saat kita menghadapi kesulitan ataupun tantangan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ataupun mungkin kita mengalami kesedihan dalam diri kita atau godaan. Nah, pada saat-saat seperti itu, kita mungkin merasa perlu untuk berpuasa dari kebiasaan lama, dari hal-hal yang mengalihkan kita daripadanya. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, mari kita berusaha untuk berpuasa dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dari pikiran-pikiran negatif, dari kesombongan dan keegoisan kita yang sering terjadi dalam diri kita. Dan mungkin terkadang hal-hal seperti ini kita kurang menyadari. Kita mungkin perlu berpuasa dari kesibukan duniawi, dari kejaran harta benda, atau keinginan-keinginan yang tidak sehat. Melalui puasa ini, kita dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita juga perlu memohon bimbingan daripadanya untuk bisa melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu juga mengingat bahwa puasa bukan tujuan akhir. Nah, puasa adalah alat untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, untuk membantu kita merasakan kehadiran Tuhan yang penuh kasih dan juga penuh dengan kepengampunan. Tuhan ingin kita bersukacita dan dalam persekutuan dengannya, bukan terbebani oleh aturan-aturan yang kaku. Para sahabat yang terkasih, mari kita merenungkan kehidupan kita. Apakah kita sedang menikmati kebersamaan dengan Tuhan? Atau kita sedang berpuasa darinya? Apakah kita sedang berjuang dengan kebiasaan lama yang terkadang mungkin menguras tenaga kita dan mengalihkan diri kita daripadanya? Mari kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri dengan Tuhan melalui doa-doa pribadi kita,
agar kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita di setiap perjalanan hidup kita, baik dalam hidup berkeluarga ataupun dalam hidup berkomunitas. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, sekarang mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka, siapapun yang meminta doa dari kita. Kita berdoa semoga apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, baik untuk pekerjaan, untuk pemulihan dari sakit, untuk segala tantangan, hutang piutang yang mereka alami saat ini, untuk pekerjaan, perjodohan, studi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan apa yang menjadi rintihan dari umat-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka, semua umat Kristiani yang telah mengambil jalan lain. Kita berdoa semoga melalui doa-doa kita dan juga doa dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria senantiasa menyertai mereka, mengatur pintu hati mereka untuk kembali kepada jalannya yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk siapa saja yang senantiasa mencintai kita, yang ada dan mendoakan kita. Semoga kita sekalian, semua harapan, keinginan, dan permohonan yang kita harapkan, yang kita inginkan untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini boleh didengarkan oleh Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang telah berpulang, anggota keluarga kita, maupun jiwa-jiwa yang terlupakan. Mereka yang saat ini masih berada di api penyucian, yang masih membutuhkan doa-doa dari kita. Kiranya melalui doa-doa kita, mereka boleh mengalami belas kasih Allah dan diperkenankan untuk berbahagia bersama para kudus di surga. Dan kiranya mereka menjadi pendoa untuk kita sekalian yang masih bersiara di muka bumi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, sekarang kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perlindungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hari.
Engkau terbersit sejuta angan. Doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud